gitu hamil, ternyata kembar ceritanya ya teman-teman. Seneng banget ya, sekali dikasih lagi dapatnya langsung 2 teman-teman. Jadi, nah gimana sih rasanya hamil kembar tuh Mbak Ranti? Pokoknya nano-nano. Ya nano-nano banget ya teman-teman. Jadi tuh pas pertama hamil itu ya Allah udah rasanya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat walafiat kan? Jangan bosen ya sama Mbak Ranti, selalu ketemu setiap hari ya teman-teman. Semoga teman-teman di sana dimudahkan rezekinya, ya, mendapatkan rezeki yang banyak, berkah dan barokah ya. Dan semoga teman-teman semuanya sekeluarga di sana juga dianugerahkan kesehatan ya, karena nikmat yang paling utama itu adalah kesehatan ya teman-teman. Ya udah, kembali lagi sama Mbak Ranti ya. Yuk kita simak nih Mbak Ranti hari ini ada video apa ya teman-teman. Oke ya, hari ini Mbak Ranti nggak masak ya. Hari ini Mbak Ranti nggak bikin konten masak ya teman-teman. Ini adalah sebuah konten permintaan dari sahabat tercinta. Ini banyak yang rekomen gitu kan, pengen di bikinin konten, katanya itu tentang pengalaman Mbak Ranti itu hamil kembar teman-teman. Ada yang penasaran nggak? Gimana sih Mbak rasanya hamil kembar gitu kan? Gimana sih Mbak prosesnya kok bisa dapet hamil kembar gitu kan? Nah pasti kebanyakan di sini semua ibu-ibu, mungkin calon ibu juga gitu kan, yang kepengen mempunyai anak kembar gitu kan. Namun di sini kita kembalikan lagi ya teman-teman, kembar itu bukanlah keinginan dari kita ya. Jadi itu semua adalah sudah aturan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tetapi di sini ada usaha-usaha dan proses-proses kita juga untuk bisa mendapatkan anak kembar ya, teman-teman, seperti itu. Nah, ini adalah pengalaman dari Mbak Ranti sendiri ya, gitu. Nah, dulu itu teman-teman, Mbak Ranti itu suka banget sama si empus, teman-teman. Ya. Nah, setelah itu pas waktu Mbak Ranti hamil itu Mbak Ranti suka keguguran ya teman-teman. Jadi sering sekali gitu kalau hamil, sudah dikasih hamil sama Allah, gugur lagi gitu. Karena apa? Karena Mbak Ranti itu saking cintanya sama si empus, kemana-mana sama si empus, bobo sama si empus. Bahkan pas waktu Mbak Ranti menikah itu pun sambil gendong si empusnya teman-teman. Nah, kisah nih ya, si mantan Mbak Ranti itu kan desa sebelah ya teman-teman gitu. Jadi setelah menikah Mbak Ranti kan mengikuti sang mantan nih ceritanya. Nah kan Mbak Ranti nggak bisa jauh dari si empus ya. Nah akhirnya apa ini, si empusnya itu tak bawa teman-teman, tak bawa sampai ke rumah sang mantan ya. Itu nggak langsung tak lepas ya teman-teman, itu masih tak kurung 3 harian kalau nggak salah ya. Udah 3 hari udah Mbak Ranti kurung, Mbak Ranti ngerasa tuh dia sudah cumbu ya, atau sudah tahu sekitar rumah seperti itu ya, baru Mbak Ranti lepas dia teman-teman gitu ya. Begitu tak lepas 1 hari aman teman-teman, terus hari yang kedua itu dia nggak balik. Betapa sedihnya ya, Mbak Ranti tuh cari kemana-mana dia nggak balik teman-teman, dia hilang teman-teman empusnya Mbak Ranti. Nah karena si empus itu, karena Mbak Ranti tuh saking deketnya sama si empus ya teman-teman, jadi pas waktu hamil itu suka keguguran. Begitu diperiksakan, ternyata di dalam rahimnya Mbak Ranti itu ada sebuah virus teman-teman ya. Virus yaitu virus
dari bulu kucingnya si empus teman-teman di situ. Nah dari situ nih ya Mbak Ranti rada galau juga gitu kan, karena terus gimana nih gitu kan. Nah akhirnya si dokter ngasih solusi untuk Mbak Ranti cek laboratorium semuanya ya. Jadi dicek semuanya itu, terus dikasih obat. Mbak Ranti itu pengobatan ya teman-teman dulu itu. Nah, udah selesai pengobatan nih ceritanya ya, udah sembuh, udah dinyatakan sembuh, udah nggak ada virus bulu kucingnya. Terus Mbak Ranti selang program hamil ya teman-teman. Nah, pas waktu program hamil itu kan ada anjuran-anjuran dari dokter, kan ada obatnya juga gitu. Nah, kita itu mengikuti banget apa yang dianjurkan oleh sang dokter kandungan tersebut ya teman-teman. Nah, begitu tahu setelah itu hamil teman-teman, seneng banget kan, udah lama Mbak Rantinya hamil juga gitu kan. Nah begitu hamil ternyata kembar ceritanya ya teman-teman. Seneng banget ya, sekali dikasih lagi dapatnya langsung 2 teman-teman ya. Jadi nah gimana sih rasanya hamil kembar tuh Mbak Ranti? Pokoknya nano-nano. Ya nano-nano banget ya teman-teman. Jadi tuh pas pertama hamil itu ya Allah udah rasanya itu udah gimana sih? Ya pokoknya tuh bawaannya tuh mual-mual mulu gitu kan. Terus malas segalanya pengennya itu pokoknya duduk manis, maem, terus udah pas awal-awal mulanya itu nggak doyan maem, sering muntah-muntah. Nah udah masuk ke bulan ketiga, keempat gitu kan, mulai tuh doyan maem teman-teman, maemnya maem malu. Nah tadinya maemnya itu satu hari 3 kali, ini bisa jadi 5-6 kali teman-teman, bayangin. Badan Mbak Ranti langsung melar, karena si dedek 2 yang ada di perut Mbak Ranti langsung melar teman-teman. Nggak bisa dibayangin dulu itu seperti apa ya, bener-bener melar pakai banget ya teman-teman. Mbak Ranti tuh ngeliat fotonya itu ya Allah gitu. Nah udah gitu kan masuk tuh kehamilan di usia yang ke-7 bulan ya teman-teman. Rasa was-was, rasa bahagia ya, bentar 1 menit. Nah jadi udah gitu Mbak Rantinya kan dicampur-campur nih rasanya nih, ada bahagia kan, ada seneng, ada sedih gitu kan. Dia udah masuk ke 7 bulan ya teman-teman ya. Jadi udah gitu kalau udah mau 7 bulan itu nggak doyan makan ya teman-teman, mulai udah nggak doyan makan. Nah kan Mbak Ranti tanya-tanya juga, dok kenapa ini kok bisa sekarang kok ini ya makanya kok rada nggak begitu nafsu gitu. Nah kata dokternya itu memang udah lumrah ya teman-teman gitu. Katanya itu sudah biasa, karena apa? Di rahim itu sang bayi kan sudah mulai membesar teman-teman ya. Jadi kita itu berasa full terus gitu ya, makan sedikit saja itu sudah kerasa kenyang gitu. Jadi karena udah ada si bayi 2 itu di dalam perut gitu, jadi bawahnya kalau makan sedikit aja udah kenyang, udah pengen muntah gitu. Nah terus gimana nih kalau satunya dia gerak ya teman-teman. Jadi bayi kembar, kalau bayi cuma 1 itu kan geraknya kita berasa 1 gerakan saja ya kan ibu-ibu. Di sini kan bunda-bunda di sini yang stay di sini ya sama Mbak Ranti kan berasa tuh 1 gerakan saja teman-teman. Tapi kalau di sini si kembar, duh masya Allah, satunya nendang, satunya ikut nendang. Kalau satunya ngikut, satunya ikut ngikut. Jadi berasa mereka itu bermain sepak bola di perutnya Mbak Ranti teman-teman. Ya jadi pokoknya seru banget ya teman-teman. Pokoknya kalau dianya itu satunya gerak, satunya ikut gerak gitu. Nanti kalau satunya bobok, satunya ikut bobok gitu. Begitu gimana ya, begitu kayak kompak gitu loh teman-teman. Di dalam perut itu mereka itu kompak gitu. Nah udah masuk usia kandungannya Mbak Ranti yang ke-7 akhir ya teman-teman. Ini kan Mbak Ranti itu dulu kan jahit ya teman-teman ya, karena Mbak Ranti itu sambil jahit gitu. Nah mungkin karena Mbak Ranti itu kecapean karena menjahit gitu. Alhasil sang bayi kembar ini dia tidak bisa dihamilkan, maksudnya tidak bisa dilahirkan secara normal teman-teman. Sayang sekali ya, karena Mbak Rantinya kurang berhati-hati, itulah di situ menyesal itu sudah
tiada arti ya teman-teman, karena semua sudah terjadi gitu ya. Mbak Ranti juga punya alasan ya kenapa Mbak Ranti kok sampai jahit terus. Nah itu dia, itu ya sudahlah, itu semua sudah berlalu ya teman-teman. Mungkin dia bukan yang terbaik ya buat Mbak Ranti gitu ya. Nah udah gitu akhirnya karena Mbak Ranti terlalu kecapean, si dedek bayi ini lahir duluan teman-teman. Jadi usianya itu 8 bulan ya, itu kawahnya itu sudah rembes teman-teman. Nah pas waktu itu tuh kan posisinya Mbak Ranti kan nggak ada mertua ya, almarhumah ya, sudah ibunda itu, mertua itu sudah almarhumah. Nah ibu kandung Mbak Ranti sendiri itu dulu posisinya lagi kerja di Arab, jadi nggak ada orang tua di sini teman-teman yang mantau. Jadi benar-benar Mbak Ranti itu ala sendiri ya, sesuka sendiri gitu. Jadi kalau orang Jawa itu kan sering bilang kan kalau hamil itu nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, nggak boleh D kan. Nah kalau Mbak Ranti nggak ada larangan. Jadi semua apa yang mau dimakan dimakan, apapun nggak ada yang dilarang, bismillah saja sudah gitu. Nah teman-teman ya ceritanya. Nah udah gitu si Dede udah karena ini ya rembes pun Mbak Ranti nggak tahu apakah tak lihat kan di buku saja, itu di buku yang di pengalaman yang di melahirkan itu kok tanda-tanda melahirkan kok seperti ini, kok nggak sama gitu kan. Kalau emang dia keluar lendir itu kan sesudah lendir dia akan keluar lagi kan, ibaratnya kan seperti itu, akan deras kan, semakin deras gitu kan. Nah ini enggak gitu, cuma bangun tidur aja tuh keluar sedikit kayak kita kayak kencing gitu teman-teman. Jadi sedikit aja gitu, terus nanti besoknya lagi bangun tidur lagi dia keluar lagi sedikit gitu kan, bingung. Nah nanti tanya ke pas waktu itu ke mantan juga nggak tahu kan, dia kan juga nggak ada pengalaman juga. Nah akhirnya pas waktu itu Ranti buka bicara ke tetangga ya sebelah ya gitu. Nah kata si ibu-ibu itu katanya gini, oh dek katanya ini kamu sudah kebocoran kawahnya gitu, buru-buru kamu periksa. Udah berapa hari? Hampir 1 minggu teman-teman. Itu masih keajaiban Allah ya, Allah masih sayang sama Mbak Ranti ya, sama masih melindungi Mbak Ranti gitu. Ternyata kebocoran kawah itu sudah 1 minggu teman-teman. Nah begitu Mbak Ranti periksa ke bidan, langsung dirujuklah tuh Mbak Ranti ke bidan, langsung dirujuk ke rumah sakit gitu. Karena apa? Bidan tuh yang satunya dia nggak berani menanganin ya kalau bayi kembar ya. Terus yang kedua karena si bayi ini sudah bermasalah karena kawahnya itu sudah bocor duluan gitu ya teman-teman. Jadi pas waktu itu langsung kita tergesa-gesa langsung menuju ke rumah sakit ya gitu. Padahal itu jadwal melahirkannya masih lama teman-teman ya. Itulah apa ya, Allah itu ibaratkan itu apa yang Allah kehendaki itu, jadi tidak kita bisa prasangka ya teman-teman, kita nggak bisa memprediksi gitu apa yang akan Allah takdirkan ke diri kita gitu ya. Jadi pas waktu itu juga Mbak Ranti berangkat ke rumah sakit teman-teman, langsung nyampe sana langsung diinfus ya. Udah diinfus langsung udah nih ceritanya. Nah karena si dokter ini meriksa karena kondisi si dedek bayinya ini masih kecil banget ya teman-teman, dia masih sangat kecil banget, belum memungkinkan untuk dikeluarkan teman-teman, kata si dokternya seperti itu. Nah sedangkan posisi si kawahnya ini dia sudah terlalu lama bocornya teman-teman, gimana nih solusinya gitu kan. Akhirnya pas waktu itu si dokter mencoba mencutikan sesuatu biar si kawah ini stop bocor teman-teman, biar bisa bertahan ya, minimal itu masih bisa bertahan 2 minggu lah gitu di dalam perutnya Mbak Ranti si dedeknya ini ya gitu. Nah ketika ya Mbak Ranti pasrah saja karena dokter lebih ahli kan seperti itu. Jadi Mbak Ranti pasrahkan sama dokternya dan berdoa saja sama Allah gitu. Nah pas waktu itu ya teman-teman udah gitu udah disuntik teman-teman. Ini suntikan kata Pak dokternya mahal katanya. Ya ini mahal tapi Bu gitu ya. Sudah mahal pun saya mau Pak. Yang penting kan ini baik buat anak saya gitu kan. Pasti semua ibu-ibu akan berkata seperti itu kan. Nah udah seperti itu, udah disuntikan teman-teman. Apa yang terjadi? Bukannya si kawah berhenti teman-teman, tapi malah dia ini langsung malah lebih banyak keluar. Ternyata Allah menghendaki lain, bahwa si dedeknya ini akan disegerakan keluar gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa menghentikan kemauan Allah untuk mengeluarkan si dedek bayi ya tentunya ya teman-teman.
Akhirnya saat itu juga aku berasa pengen melahirkan gitu kan. Ya wes, akhirnya waktu itu juga Mbak Ranti melahirkan secara normal ya teman-teman. Anak yang pertama itu sudah keluar sih, dedek yang pertama udah keluar. Itu dia alhamdulillah keluar nangis ya teman-teman. Mbak Ranti denger kan ada tangisan gitu kan. Oh alhamdulillah, berarti ini anakku udah keluar gitu kan, udah ada tangisan bayi gitu. Mbak Ranti udah seneng. Nah untuk yang kedua ini rada lama teman-teman, dia karena dia itu sudah lemas ya di dalam, dia itu sudah lemas di dalam. Nah udah ini ya nggak ada, terus Mbak Ranti juga udah lemes juga karena udah bolak-balik Mbak Ranti mengedan ya, nggak keluar-keluar dianya. Terus kata dokter ini dikasih waktu ya, kalau sampai 45 menit nggak keluar si dedek yang kedua, ini harus segera dioperasi gitu kan. Duh bayangin ya teman-teman, hati Mbak Ranti tuh langsung terkejut ya. Ya Allah, aku tuh sudah sudah merasakan melahirkan secara normal gitu ya. Masa iya untuk yang keduanya itu aku harus dioperasi teman-teman gitu kan. Jadi doaku tuh semakin gencar, ya Allah mudahkanlah gitu kan. Masa iya ini aku harus merasakan dua-duanya dalam satu kali melahirkan gitu kan. Ya Allah mudahkanlah gitu. Jadi pas waktu itu masih sempet, jadi pikiran Mbak Ranti tuh masih kayak gimana ya, masih ingat semuanya gitu teman. Ranti tuh Mbak Ranti tuh bilang sama ini ya mantan ya, kata Mbak Ranti, nah Mbak Ranti tuh lemes banget, Mbak Ranti pengen makan, kalau Mbak Ranti itu gitu. Nah sebelum itu kata si dokternya nggak boleh katanya, kan ini udah proses ya gitu. Nah udah gitu ya udah Mbak Ranti minum yang banyak, terus Mbak Ranti bilang ke mantan ya, doain nih pokoknya aku mau berusaha biar si dede ini nggak operasi, harus keluar secara normal, tuh kata-kata Mbak Ranti seperti itu ya. Jadi bismillah Mbak Ranti kuat-kuatin, Mbak Ranti dendenin 1, 2, 3, 4, 5 dan akhirnya si dede itu keluar dengan normal teman-teman, alhamdulillah ya. Tapi di sini ya teman-teman, si dede ini sudah nggak ada teman-teman ya. Pas waktu dia posisi keluar itu dia masih ada napasnya sedikit ya, tapi dianya sudah lemes dan kata dokternya itu sudah kebiru-biruan gitu ya teman-teman. Jadi dia langsung dibawa ke ruang ini ya, ICU, dia di inkubator dan lain sebagainya, dipasang selang dan lain sebagainya. Itu Mbak Ranti udah nggak ngelihat, Mbak Ranti udah nggak sadar. Ya Mbak Ranti sudah kecapean, itu Mbak Ranti sudah tidak sabar. Nah di situ pas si dede itu posisinya meninggal ya teman-teman, Mbak Ranti itu nggak dikasih tahu sama ini ya, sama mantan, sama ini, sama siapa, sama namanya, sama bapak. Itu Mbak Ranti nggak dikasih tahu teman-teman. Karena apa? Karena mereka itu takut Mbak Rantinya shock gitu ya teman-teman. Ini yang sekarang ada ini ya teman-teman, ada lampunya soalnya tadi kan gelap teman-teman. Ini udah mendung ya, di Taiwan udah mendung, jadinya Mbak Ranti nyalain lampunya sekarang ya gitu ya. Jadi kita lanjut lagi, anginnya kencang banget ya teman-teman, mungkin masih kedengeran ya. Jadi udah gitu pas Mbak Ranti sadar nih dan teman-teman ya, si bapak itu bapaknya kandung Mbak Ranti ya, bapak tuh bilang gini, ya udah no katanya, nggak apa-apa, yang penting pulang kan masih gendong anak gitu. Nah Mbak Ranti kan kaget, loh Pak kok pulang masih gendong anak, bukannya aku tuh melahirkan kembar gitu kan, aku melahirkan itu kembar Pak, ya jelas lah aku pulang gendong bukan hanya 1 tapi malah 2 gitu kan. Nah kata si bapak itu, udah gini, yang namanya kehidupan itu kan sudah di tangan Allah, umur manusia itu sudah Allah yang menentukan ya, karena si dedeknya nggak bisa diemong ya sudah katanya gitu. Nah dari situ Mbak Ranti langsung paham tak gitu kan, astagfirullahaladzim gitu kan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, aku kehilangan anakku 1 gitu kan. Terus kata si bapak tuh, iya katanya gitu, ya sudah, terus aku mau lihat di mana dia, kata si bapak itu, enggak bisa karena si dedeknya sudah dikebumikan gitu kan. Tambah nangis lagi teman-teman ya, sudah meninggal, sudah nggak bisa lihat, dianya sudah dikebumikan ya teman-teman.
gitu. Nah akhirnya ya sudah, Mbak Ranti sudah pasrah karena ini memang sudah kehendak Allah ya, kita nggak ada yang bisa melawan takdir Allah ya teman-teman gitu. Nah di sini ya sudah, akhirnya Mbak Ranti pas waktu itu Mbak Ranti sudah pulih ya teman-teman. Mbak Ranti itu sudah diperbolehkan untuk pulang. Nah pas waktu Mbak Ranti udah diperbolehkan pulang, tapi dedek bayinya itu belum boleh teman-teman, karena si dedeknya itu kan kecil banget, dia itu kecil banget teman-teman, kecil banget, dia itu cuma segini. Anak Mbak Ranti itu kecil banget, mungkin sebotol aqua kecil ya teman-teman gitu. Jadi Mbak Ranti putusin nggak mungkin Mbak Ranti bisa pulang, sedangkan anak Mbak Ranti sedang berjuang di ICU ya teman-teman. Jadi Mbak Ranti nggak mau pulang, Mbak Ranti pokoknya mau nungguin anak Mbak Ranti sampai boleh pulang, kita pulang bareng. Nah akhirnya apa, Mbak Ranti tungguin gitu kan di ICU gitu kan. Mbak Ranti tungguin anak Mbak Ranti tuh pas begitu ini ya teman-teman kan, kalau dia posisi di barut itu masih mending ya teman-teman, masih kelihatan besar gitu, kalau kepalanya aja yang kelihatan gitu kan. Begitu dia itu nangis kan, nangis itu kata susternya itu dia buka teman-teman popoknya gitu kan, bajunya dia itu, ya Allah, hati ini begitu teriris teman-teman melihat anak Mbak Ranti itu kecil banget. Ya Allah, dia itu cuma kulit sama ini saja teman-teman, yang besar itu hanya kepalanya saja ya. Itu sangat, ya Allah, sangat menyayat hati ya teman-teman. Ternyata anakku seperti ini, ya Allah, kenapa gitu kan, kenapa engkau lahirkan dia sebelum ini. Dan Mbak Ranti itu sedih banget teman-teman, tapi mau bagaimana lagi ya, ini dengan sabar Mbak Ranti ini ya, upainin dia, telatenin dia ke dokter tuh setiap 2 jam kan harus diberi ASI. Pas waktu itu ASInya Mbak Ranti belum keluar, sampai dicariin yang namanya ABCDE lah, usaha untuk agar si ASI ini mau keluar, karena ASI eksklusif itu sangat-sangat membantu si dede ini berkembang dengan sehat dan kuat gitu, dan untuk bisa bertahan gitu. Akhirnya Mbak Ranti usahain sampai akhirnya ASI eksklusif yang berwarna rada kuning pertama kali itu ya teman-teman itu bisa keluar. Nah akhirnya si dede udah mulai sehat dan akhirnya sudah boleh dibawa pulang ya teman-teman. Di rumah pun nih teman-teman ya, ini masih dibikinin inkubator ala alami teman-teman. Jadi itu si bapaknya Mbak Ranti itu bikin ya kayak kurungan gitu teman-teman, pokoknya kayak ya kotakan gitu, terus dikasih lampu, terus kita di situ dikasih suhu ya, untuk alat pengukur suhu, dikasih termometer di situ, alat pengukur suhu untuk mengatur nanti kalau kepanasan dia otomatis mati gitu kan, nanti kalau kedinginan dia nyala sendiri gitu teman-teman. Jadi anak Mbak Ranti itu udah Mbak Ranti susuin taruh di situ gitu. Pokoknya bener-bener perjuangan banget itu namanya anak Mbak Ranti itu ya. Yang pertama ya, Alif Muhammad Hafiz. Sekarang dia sudah besar ya teman-teman, dia sudah berjaga, sebentar lagi dia mau khitan teman-teman, doain ya semoga. Nah ini ceritanya nih, susah banget dia itu teman-teman. Mbak Ranti rayu-rayu dia gitu kan, mau tak masukin ke pondok teman-teman. Karena apa, Mbak Ranti mendoakan anak yang bisa menghafal Al-Quran. Untuk tujuan itu Mbak Ranti pengen dia masuk ke pondok gitu. Nah tadinya karena dia itu keras kepala banget ya teman-teman, dia nggak mau ya, mungkin Mbak Ranti juga paham karena dia itu besar tidak tanpa didikan ayahnya ya. Maafin juga untuk mantan, mungkin mantan suaminya Mbak Ranti mungkin juga melihat, tapi karena memang ini faktanya ya, memang kamu itu nggak ini ya, maksudnya kami hidup tanpa kamu gitu, intinya seperti itu. Jadi ya sudah, memang kenyataannya seperti itu. Jadi ya dia tumbuh dengan rada keras ya teman-teman, yaitu pun Mbak Ranti harus halus dengan halus gitu kan, melembutkan hatinya dia. Mbak Ranti rayu sedikit demi sedikit gitu, untuk kasih dia masukan gitu, agar dia itu mau Mbak Ranti masukin ke pondok pesantren. Nah, alhamdulillah sekarang dia udah mau teman-teman. Katanya ini ya udah tak bilangin nanti lulus kelas 6 Sinang masuk ke pondok ya, katanya. Nggih Bu. Nah alhamdulillah Mbak Ranti udah seneng banget, udah dapat jawaban seperti itu. Mbak Ranti sudah senang pakai banget ya teman-teman.
Nah itu dia ya teman-teman, kisah Mbak Ranti dan pengalaman Mbak Ranti hamil ya teman-teman. Pokoknya ibu-ibu semuanya mungkin ada juga nih yang hamil kembar, nggak tahu kisahnya mereka bagaimana. Nah ini adalah kisah dari Mbak Ranti sendiri ya. Mungkin ada yang ini biar berbagi saja gitu ya teman-teman. Kali ada yang penasaran gimana sih hamil kembar itu gitu ya. Ya sudah, sekian dulu ya teman-teman. Ini pengalaman dari Mbak Ranti. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah ikut menyaksikan Mbak Ranti di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Do that one dance, baby. That one dance.